Alhamdulillah, Rahman alamal Qur'an, khalaqal insana alamahul bayan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, di subuh hari ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat hidup sehat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah pada uswah kedua pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang saya hormati, wabil khusus ini ada guru saya, Masya Allah, Ustadz Abdurrahman, Dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Pak. Dan di sini juga ada para tokoh-tokoh ya, Masya Allah. Wabil khusus saya ingat dulu Ustadz Abdurrahman, saya sejak SD, sudah SD saya diajak sama kakek saya itu ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi Ustadz Abdurrahman sudah melanglang buana ya, bersama Ustadz Syuhada Bahri, Allah irham, semoga Allah merahmati beliau. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada para da'i, para mubalik, para ustadz, para pendakwah adalah ketika masjid itu sudah pernah atau sedang dibina oleh para tokoh, lalu kemudian muridnya ikut dalam masjid tersebut. Ya. Saya beberapa kali masjid di Tangerang, ya, ada masjid dibina oleh seorang tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Fauzi Agustik, ya, rahimahullah. Kiai Haji Fauzi Agustik ini putra dari Kiai Haji Agustik, ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada guru saya takut ini ngomongnya. Ya, kebetulan anaknya Ustadz Abdurrahman, kawan sahabat Ustadz Ihsan Hafizahullah, ya, sama-sama di IKI, Institut Istana Quran Indonesia, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini materi kita judulnya, kita nggak bicara fikih, ya, fikih ini kan luas. Ada fikih sholat, ada fikih jenazah, ada fikih taharah, ada fikih iktisadiyah. Tapi fikih ini luas, dan para ulama itu banyak tulis tentang fikih secara luas. Nah, hari ini kita bicara tentang fikih tamkin. Ya, fikih tamkin, atau dalam istilahnya di Indonesia yaitu ketahanan nasional. Jadi materi kita hari ini temanya Islam dan ketahanan nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering kita dengar ketahanan pangan, ketahanan energi, ya. Tapi orang lupa ketahanan mental. Bapak Muhammad Nasir rahimahullah dalam kitabnya Fiqhud Dakwah, jadi ini luar biasa Fiqhud Dakwah. Ini tata cara tentang bagaimana kita berdakwah, strategi, kaifiat kita berdakwah. Itu Fiqhud Dakwah. Ditulis oleh Pak Nasir tahun 1960-an. Ya. Kata Pak Nasir, ketahanan nasional itu ada di tangan ketahanan masyarakatnya. Ketahanan masyarakat itu ada di tangan ketahanan dirinya. Kalau ditanya di mana lumbung-lumbung ketahanan nasional, atau kita sebut sebagai benteng pertahanan nasional, Pak Nasir dan para pendiri bangsa kita mengatakan benteng terakhir umat Islam itu di masjid. 2 pekan yang lalu Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra mengatakan, andai kata meledak perang dunia ketiga, Pak. Andai kata terjadi perang dunia ketiga dan Indonesia bermain turut hadir dalam perang dunia ketiga, ini analisa Prof. Yusril dari intelijen, maka ketahanan kita Indonesia menghadapi musuh dari luar itu hanya bertahan selama 4 hari, Pak. Hanya 4 hari. Ya, ditambah lagi kalau nanti ada jamaah Masjid Al-Ikhlas ikut dalam peperangan, ditambah 3 hari jadi seminggu, Pak. Ya. Kenapa?
ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita, ya tentu ya bisa kuat. Tetapi yang kita belum bisa survive, kita belum bisa bertahan secara internasional apa? Alat persenjataan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang tidak ada wajib militer seperti negara Korea, Vietnam, Cina, kemudian Israel untuk masyarakat. Jadi masyarakat di luar negeri umur 17 sampai 18 tahun anak remajanya wamil, wajib militer. Itu sebagai salah satu cara membangun nasionalisme di negara itu. Di kita ini nggak punya, Pak. Maka satu-satunya yang harus kita bangun nasionalisme dan patriotisme itu adalah masjid. Masjid sebagaimana dalam sirah nabawiyah, masjid itu fungsinya yang pertama adalah baitullah, yang kedua baitul dakwah, yang ketiga baitul mal, dan yang keempat adalah baitul tarbiyah. Jadi masjid itu adalah lumbung, ya, tempat melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Makanya Pak, Ibu yang dimuliakan Allah, kalau masjid pengen rame, baca buku sirah nabawiyah. Kok begitu Ustadz? Iya, kan kita pengen masjid ini makmur. Masjid ini bukan bangunan, tapi isinya. Semangat orang bangun masjid. Bahkan di pinggir-pinggir buat fundraising kan. Setiap jalan ada tuh. Ya, kelompok syairiyah. Ya. Tapi untuk membangun imarah, membangun masjid, orang apa? Bingung setelah masjid itu terbangun. Makanya agar tidak bingung, kita buka roadmap. Apa? Quran, hadis, sirah. Quran, hadis itu pedoman kita. Tapi aplikasi gerakan bagaimana membangun masjid itu dari sirah nabawiyah. Hari ini kan kita makan Pak Bu ya. Nah, katanya, dan saya udah merasakan setiap hari Rabu makan. Ada nggak dalilnya? Ada. Kalau nggak ada bid'ah nanti ini. Dikit-dikit lagi bid'ah. Ada, habis ngaji makan. Ada dalilnya. Dalam sirah nabawiyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi itu ketika mengizharkan, mendeklarasikan, memproklamasikan dia sebagai dai, ya, rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, sebagai risalah dakwah. Nabi ketika mengumumkan sebagai nabi dan rasul akhir zaman, dia undang makan orang-orang kafir Quraisy. Dia undang Abu Jahal, Abu Lahab. Undang makan, Pak. Ya. Makanya program masjid itu, Pak, Ibu yang dimuliakan Allah, programnya dua aja. Satu, program makan. Dua, program jalan. Tapi program makan dan jalannya itu harus ada ya, ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, ya, sirah nabawiyah ini penting. Ya, sebagai ya, inspirasi kita. Ya, makanya masjid itu nggak akan makmur kalau masjid itu nggak punya lumbung-lumbung kader. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Nabi bertanya para sahabat, tahukah engkau orang tua yang mandul? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, menjawab, ya Rasulullah, orang tua yang mandul adalah orang tua yang tidak punya anak. Orang tua yang mandul adalah orang tua yang tidak punya anak. Orang tua yang tidak bisa melahirkan anak. Bukan, kata Nabi. Bukan. Orang tua yang mandul, kata Nabi, adalah orang tua yang punya anak, tapi tidak bisa melahirkan anak yang saleh. Bapak, buat apa punya anak, bapak sekolahkan tinggi-tinggi, Pak. Ibu, buat apa punya anak, ya sekolahkan tinggi ke luar negeri, tapi kita nggak punya anak yang saleh, Pak. Anak yang soleh itulah investasi yang kata Nabi, orang tua yang punya anak tapi tidak melahirkan anak yang soleh, dia orang tua yang mandul. Ya, makanya di firman Allah apa? Jangan sampai melahirkan generasi yang abtar. Apa generasi yang abtar? Generasi yang pemutus sejarah kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau buka hadis, ya buka hadis, 3 hal yang tidak akan terputus Bani Adam sampai masuk ke liang lahat kata Nabi adalah waladun salihun.
Kata walad itu anak, bukan hanya anak biologis yang kita lahirkan. Sperma yang kita masukkan ke dalam rahim, ke sel ovum istri kita, kemudian membuah di rahim istri kita, ya, bukan itu walad. Bukan hanya anak biologis, tapi waladun salih adalah anak yang kita didik walaupun kita nggak punya anak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita buka sirah nabawiyah, sejarah Nabi, Nabi itu dalam dakwah Pak, kalau kita buka dalam pentas sejarah, para penggerak-penggerak dakwah Islam itu anak-anak muda Pak. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya. Dakwah Islam itu melebar ya, ke berbagai jazirah Arab, ke Eropa, bahkan ke wilayah Asia, itu diisi oleh anak-anak muda. Oleh anak-anak muda. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita buka dalam sejarah Islam Indonesia, pergerakan-pergerakan dakwah Islam itu diisi anak-anak muda. Kiai Haji Syam'un, seorang tokoh ya, pergerakan Islam dari Banten, ya, dia kuliah di Al-Azhar, kemudian dia menjadi anggota militer cikal bakal TNI, ya, umur 17 tahun Pak, menggerakkan dakwah Islam di Serang, di Tangerang, di Banten. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, umurnya 24 tahun Pak. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mendirikan NU, umurnya 26 tahun Pak. 26 tahun. Ya, makanya anak-anak muda ini, ya, kalau kita buka dalam sejarah, Umar bin Khattab itu kalau ngatur strategi perang Pak, Umar itu kalau mau perang dia kumpulkan anak-anak muda. Dia nggak ngumpulin orang-orang tua Pak. Kenapa? Anak muda kata Umar akalnya itu tajam. Makanya ada istilah anak muda itu apa? Berani. Beda dengan orang tua. Orang tua itu bicaranya pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa berhasil, bisa juga enggak berhasil. Makanya ada istilah peribahasa Arab, hikmatul kibar, wahamatus syabab. Dari orang tua kita belajar pengalaman, dari anak muda kita belajar keberanian. Ya. Makanya di Sukabumi ada masjid 1 juta pemuda. Walaupun isinya belum sampai 1 juta Pak. Tapi isinya benar-benar anak-anak muda. Lalu bagaimana Ustadz biar masjid ini sebagai baitu dakwah, rumah kader? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapapun anak yang masuk ke masjid kita, walaupun bukan anak kita, jadikan itu anak asuh kita. Itu Pak. Kenapa orang, ya, anak muda itu belum ke masjid? Salah satunya selalu diomeli di masjid. Kan Nabi itu kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi itu ada gulam, ada fatah, ada syabab, ada syuyuh. Jadi di Masjid Nabawi Pak, Masjid Nabawi sebagai masjid pusat negara, di mana Nabi membangun negara, bagaimana Nabi membangun peradaban, isinya masjid itu isinya 4 orang, 4 kelompok. Yang pertama gulam. Gulam itu anak kecil. Makanya saya kalau ngisi pengajian subuh ada anak kecil, saya selalu kasih 50.000 Pak. 50.000. Ya, gulam. Yang kedua, fatah, anak remaja. Ya, anak remaja ada di sini. Oh ada, tuh lagi tidur tuh. Saya remaja Ustadz, remaja yang lahir tahun 50-an. Itu bukan remaja, namanya remako. Apa? Remaja kolot. Ada lagi di masjid di zaman Nabi itu adalah syabab. Yang umurnya ya 25 sampai 40, 45. Ya. Nanti suyuh. Suyuh itu di atas 50. Ya, suyuh. Makanya Bapak ya jangan merasa bangga kalau dipanggil Syekh. Syekh itu aki-aki, Pak. Ya Syekh. Ya Syekh. Makanya saya kalau dipanggil Syekh marah saya. Saya belum jadi aki-aki. Ya. Kan Bapak kalau dipanggil aki-aki marah nggak Pak? Marah pasti. Ya. Walaupun sebenarnya sudah jadi aki-aki ya. Ibu sudah jadi nenek-nenek, kalau dipanggil nenek-nenek nggak terima. Ya udah panggil apa? Jidah. Ya. Atau grandmother. Ya. Nah itu Bapak, masjid sebagai baitu dakwah. Inilah pusat pertahanan nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Oleh karena itu, untuk membangun ketahanan nasionalisme, ketahanan nasional tidak ada cara alat yang ampuh kecuali kita belajar sejarah. Dulu, ya, cucunya Rasulullah SAW itu bercerita. Kata cucunya Rasulullah SAW, aku diajarkan sirah, magazi, kisah-kisah tentang prajurit Rasulullah, sahabat, sebagaimana aku belajar Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dimakan Allah, Quran itu harus hidup sebagai apa? I'zazul Quran. Dulu Pak Habibie, insinyur, profesor, doktor, insinyur, ya Habibie ditakuti. Kenapa? Ketika sebelum jadi presiden, dia terpilih menjadi ketua IJMI. Salah satu yang dilakukan oleh Pak Habibie ketika terpilih menjadi ketua Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia, Pak, dia kumpulkan intelektual, ulama, cendekiawan Islam dari berbagai dunia. Dia undang ke Indonesia. Dia undang di Indonesia, Pak. Ada Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, ada Profesor Dr. Zagun Nazar, ada Profesor Dr. Hasan Turab. Diundang intelektual-intelektual. Tema seminar internasional di Jakarta. Yang ngundangnya langsung Habibie sebagai intelektual, ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Temanya apa, Pak? Al-Quran, mukjizat, dan peradaban. Quran yang kita baca, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, isinya itu 3. Isi Al-Quran yang kita baca, yang kita pegang, yang kita amalkan, isinya 3. Kata Profesor Dr. Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini guru saya dari Kairo. Kata Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi, isi Al-Quran itu 3. Yang pertama isinya tentang akidah, tauhid. Makanya Quran itu, Pak, kompas, visi hidup. Ya. Kenapa Quran itu turun ke muka bumi? Itu ayat yang pertama itu Iqra. Baca, bukan tentang ibadah. Kenapa? Karena orang yang membaca pasti dia mempunyai visi. Pasti dia berpikir. Ya. Makanya kenapa masyarakat sebelum Rasulullah SAW diutus ke muka bumi disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Bukan karena bodoh otaknya, tidak. Tapi hatinya. Bagaimana dulu ketika perempuan lahir di zaman jahiliyah dibunuh. Orang punya perempuan dianggap aib. Lalu kemudian mau berusaha, mereka apa? Lempar burung. Kemana jalan yang burung yang suka. Praktek khurafat, tahayul, ya, dan sebagainya. Itu yang hari ini menimpa umat kita. Makanya kayak Haji Ahmad Dahlan, ya, ketika mendirikan Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam, para tokoh-tokoh itu adalah apa? Terinspirasi dari ungkapan Syekh Muhammad Abduh. Ini ulama besar. Kata Syekh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu terhijab. Islam itu menjadi mundur oleh siapa? Oleh umatnya. Quran, Pak, Quran yang kita baca itu belum jadi gerakan. Kalau kita hanya baca Quran, Quran ini harus jadi mukjizat. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya sampai dia hidup, sampai hari kiamat, terus berjalan mukjizatnya, Pak. Apa? Quran. Sedangkan para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan sebagainya, mereka mendapatkan mukjizat, kelebihan, ya, anugerah dari Allah hanya ketika mereka masih hidup. Dan itu pun sekali saja, seperti Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya. Itu sekali saja. Tapi Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiin, Nabi akhir zaman, mukjizatnya itu Al-Quran sampai sekarang, Pak. Apa? Salah satunya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering kita baca, ya, surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzahun la yabghiyan. Dalam satu laut itu ada 2 air. Yang dimana dalam satu laut ini ada 2 air, ada barzah.
Ada dinding yang dimana air satu dengan yang lainnya tidak bisa bersatu. Ada barzah, ada dinding. Makanya orang kalau meninggal Pak, itu masuk ke alam barzah. Apa yang dimaksud dengan barzah? Barzah itu dinding. Ya, dinding yang kokoh, yang tidak mungkin tembus. Makanya kalau ada ya orang kalau meninggal katanya gentayangan, bohong Pak. Atau dulu kita dicekoki, apa Pak? Dimasukin ke liang lahat, ketika dikubur lupa ikat tali pocongnya. Kalau lupa nanti malamnya gentayangan, minta tolong dibuka. Semuanya adalah hurafat. Ini penyakit umat. Nah, Quran turun ke muka bumi agar kita berpikir rasional. Tapi harus samina wa ta'na. Ada air dinding yang ada dua air yang berbeda, lalu kemudian ada dinding yang kokoh. Di mana semua para sahabat ketika ayat itu turun samina wa ta'na. Terus diteliti ternyata itu di sungai Efrat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah ditenggelamkannya Fir'aun laknatullah alaih. Ada seorang kafir, Pak. Ada orang kafir dari Prancis. Dia ahli otopsi bedah mayat, ahli forensik, sekaligus ahli sejarah, sekaligus ahli perbandingan agama. Namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang dari Prancis, ilmuwan. Dia penasaran, mumi mana yang hidup di zaman Nabi Moses atau Nabi Musa atau Nabi Musa alaihissalam. Karena piramida, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu isinya mumi. Dan setiap mumi itu adalah Firaun, atau bahasa Mesir adalah Parao. Lalu Maurice Bucaille ini ingin meneliti Firaun mana yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena Prancis pernah menjajah Mesir, maka semua mumi itu diboyong. Dia buka Bible, the Old and New Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru, sekaligus dia juga buka Al-Quran. Ternyata Masya Allah, di dalam surah Yunus ayat 90-an, ya, di situ Fir'aun bukan hanya ditenggelamkan oleh Allah, tetapi jasadnya diangkat oleh Allah. Kemudian dia teliti, ternyata di antara puluhan mumi ada satu mumi Fir'aun yang kadar garamnya lebih tinggi daripada Fir'aun yang lain. Dan posisinya tangannya seperti ini, Pak. Akhirnya setelah dia buka Al-Quran, terungkap ternyata Al-Quran sudah bercerita ratusan tahun. Penemuan dia meneliti tentang Fir'aun, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pengalaman dia kemudian dia tulis dalam bukunya Al-Quran, Sains, dan Bible. Buku ini yang menggemparkan Eropa. Ya, kemudian diterjemahkan oleh seorang Menteri Agama Republik Indonesia pertama, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan tokoh Muhammadiyah yang bernama Profesor Dr. H.M. Rasidi. Pak Rasidi, Pak. Ya. Meledak itu buku. Kenapa? Orang Eropa berpikirnya rasional. Nah, itu Quran, Pak. Quran. Ya. Kemudian dalam Quran firman Allah apa mukjizatnya? Nisa'ukum wa harsul lakum. Perempuanmu adalah ladang bagimu. Diteliti oleh orang Yahudi, Pak. Kenapa Allah mengungkapkan ya, perempuan itu sebagai ladang? Ya, lelaki suami sebagai petani. Dia teliti, ternyata kenapa dalam Islam nisa'ukum wa harsulakum, perempuan-perempuan adalah ladang bagimu. Seorang petani yang baik, panennya akan tumbuh ketika dia menanam benihnya dengan baik, teratur. Dia teliti, ternyata apa yang terjadi? Istri yang pernah dia nikahi, ya, itu lebih dari 1 bibit. Makanlah hikmah, Pak. Kenapa Islam melarang yang namanya poliandri? Di zaman jahiliyah kan poliandri luar biasa. Ya. Nisa'ukum wa harsul lakum. Ya. Itu Al-Quran sebagai mukjizat dan meledak, Pak. Ya. Banyak orang yang kemudian ya, orang-orang Eropa masuk Islam setelah
adanya seminar Al-Quran yang diadakan oleh Profesor B.J. Habibie di Jakarta itu. Yang kedua, isi Al-Quran, kata Syekh Mutawalli Sya'arawi, isi Al-Quran yang kedua adalah tentang syariah. Syariah. Islam ini bicara tentang syariah, Pak. Dan Bapak menegakkan syariat Islam, jangan takut. Syariat Islam kita ini, Pak, diatur oleh Undang-Undang Muqaddimah 1945. Dan juga diatur oleh Pancasila. Piagam Jakarta, walaupun kemudian dicoret 7 kata itu, tetapi pidato Bung Karno tahun 64 sangat jelas. Apa? Piagam Jakarta masuk dalam spirit Pancasila. Artinya apa? Seseorang yang membuat hukum pejabat harus mengikuti spirit dari Pancasila. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kesalahan Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai lawan untuk menggebuk politik. Pak Natsir bersama para tokoh-tokoh petisi 50, ada Jenderal Abdul Haris Nasution, ada Jenderal Hugeng, ada Pak Ali Sadikin, ya. Termasuk yang paling muda saat itu adalah almarhum Fatwa, berkumpul menandatangani petisi 50. Salah satu petisi 50 bunyinya, tempatkan Pancasila pada 2 hal. Apa? Tempatkan Pancasila sesuai dengan kedudukan konstitusional, dan yang kedua, tempatkan Pancasila pada kedudukan yang sejarah, historis. Ya, maka Pancasila, kata Pak Nasir, ya, itu adalah spirit dari Piagam Jakarta. Ya, sebagaimana Nabi membangun negara Islam dengan orang-orang non-Muslim yang lahir dengan Piagam Madinah. Ya, jadi kita menegakkan syariat Islam, Pak, jangan di masjid doang. Di mana? Di pasar. Maka lahirlah undang-undang halal. Insya Allah tahun 2030, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia akan jadi pusat halal. Dulu, Pak, label halal, orang dianggap halal itu dianggap sok suci. Lu ngapain mikirin yang halal? Yang halal aja susah, apalagi yang terbalik, Pak, ya. Yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Sekarang halal itu ada undang-undangnya, Pak. Ada undang-undangnya. Dulu, ya, makanan identik dengan halal. Karena dalam Islam kita makan itu bukan hanya urusan perut, tapi juga itu urusan bagian dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, seorang yang memakan dan minum dengan cara yang haram, tidak halal, sebagaimana seseorang yang mengangkat berdoa dengan kemudian tubuhnya dipenuhi dengan debu. Itu orang yang makan haram. Makanya korupsi itu, Pak, yang korupsi MBG jangan dibilang korupsi, maling, Pak. Ya, korupsi itu praktek korupsi di mana-mana, ya, dianggap perbuatan yang biasa. Karena apa? Kita, ya, memaniskan, melembutkan bahasa jadi lebih indah. Maling aja sebut, Pak, maling. Rampok. Ya. Nah, tegaknya syariat Islam itu sudah diatur oleh negara kita. Ada nikah, ada wakaf, ada haji. Makanya apa? Syariat Islam itu kemudian apa? Masuk dalam undang-undang. Undang-undang kemudian masuk regulasi, kemudian masuk kelembagaan. Ya, sekarang ada kelembagaan haji, ada. Ya. Puasa ada lembaganya, ada. Hisab dan ruqyat. Lalu kemudian apa? Zakat, wakaf, ada. BWI, Badan Wakaf Indonesia, ada Basnas, ada juga lembaga-lembaga zakat yang punya ormas. Dewan Dakwah punya Lasnas, Dewan Dakwah, ya, Muhammadiyah Lajismu, NU Lajisnu, ya, PII punya Lajisku, nah, macam-macam tuh. Ya, itu pengamalan dari, ya, rukun Islam. Ya. Apa yang belum kita punya, Pak? Ya, syahadat baru setengah. Ada dalam regulasi nikah KUA. Orang ketika nikah, mau nikah itu apa? Ditanya, sudah syahadat apa belum? Iya kan? Kalau belum, ente masuk Islam dulu. Kalau ente sudah syahadat, masuk Islam, ente bisa nikah. Sesama
Sesama muslim, bukan sesama jenis. Sesama muslim. Makanya nikah beda agama di kita, Pak, tidak ada. Ustadz, itu ada nikah beda agama, ya liar aja. Ada yang nakal ada, tapi negara tidak mengakui. Ya. Jadi rukun Islam yang kata Nabi, bunyanul Islam alal khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat sampai haji. Ya. Ada undang-undang negaranya, ada regulasinya, ada lembaga negaranya. Yang belum ada apa Pak? Sholat dan pencurian. Ya. Harusnya, ya ini regulasi, tegaknya hukum kisos, tegakkan. Orang yang mencuri, potong tangan. Ya. Ya. Di mana Ustadz dibuatnya? Digodok di DPR. Ya. Kita ini Pak, negara muslim, tapi kita baru punya bank syariah tahun 93-an. Ya, 93 ya ketika Pak Harto mulai dekat dengan Islam. Datanglah ya Kiai Haji Hasan Basri rahimahullah bersama Pak Hartono Marjono ya, termasuk Profesor Kiai Haji Aliafi dari NU dan MUI, datanglah ke Pak Harto. Pak, kami umat Islam mau bikin bank. Apa namanya Pak Kiai? Bank muamalah, Pak. Muamalat. Saking awamnya Pak Harto, Pak, ya, tentang Islam, nggak tahu apa itu arti muamalah. Sampai Pak Harto selalu salah ucap, apa itu arti mualamat Pak Kiai? Mualamat. Ya, Pak Hasan Basri, Ketua MUI, ya, dan pernah jadi bendahara Dewan Dakwah, beliau mengatakan muamalat itu adalah gotong royong. Kan saat zaman Orde Baru kan ramainya istilah gotong royong. Oh kalau begitu saya setuju Pak Kiai. Apa yang terjadi? Lahirlah bank muamalat Pak. Coba kalau saat itu para ulama kita bilang ke istana bertemu Pak Harto, Pak kami mau mendirikan bank syariat. Kaget Pak. Kami mau menegakkan syariat Islam Pak. Ya, dengan kami dirikan bank. Pasti belum siap. Karena Pak Harto basically-nya, kejiwaannya adalah latar belakang dari kejawen. Dan orang yang kejawen itu tidak ada istilah kamus melakukan syariat. Benci bahkan sama syariat. Mereka anggap kalau sudah berbuat baik, sudah hakikat dan ma'rifat. Ya. Syariat, ya, orang ya, tasawuf itu Pak, kalau dia ini melakukan kebaikan nggak perlu syariat. Nah ini yang bahaya. Tasawuf yang sejati, ya kata Prof. Naqib Al-Atas itu adalah apa? Pengamalan dari syariat. Bukan sebaliknya memisahkan dari syariat. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lahirlah BSI, ya kan? Bank Syariah Indonesia. Harusnya maling-maling negara itu potong tangannya. Pengkhianat negara mereka. Pengkhianat Pancasila. Dan lebih parah lagi ketika dilantik disumpah dengan Quran. Lebih bodoh lagi ada penjabat kita bersumpah dengan pocong. Itu pengkhianat Pancasila. Musyrik itu Pak, bersumpah dengan pocong Pak. Ada, saya nggak usah sebutkan namanya lah, Bapak pasti tahu tuh. Sumpah pocong, kaget saya, astagfirullah. Wajar negeri kita ini hilang keberkahannya. Para ulama kita tahu negeri kita ini adalah negeri yang diberkahi. Makanya Undang-Undang Muqaddimah 1945 berbunyi bahwasanya kemerdekaan atas rahmah dan berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Setiap pagi ya diputar lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa ini yang harus kita bangun, Pak. Jangan sampai para pejabat-pejabat pemimpin kita hari ini jiwanya rusak, Pak. Ya. Ada juga yang benar banyak, Pak. Yang rusak ada juga. Yang benar ada juga. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu makan Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga para pemerintah-pemerintah itu melahirkan apa? Jiwa leader, bukan dealer. Ya.
Jadi orang selama ini lupa tentang Pancasila. Ya. Memang Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu bukan agama, tapi Pancasila itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Pak Nasir menyebutkan Pancasila adalah sebagai kalimatun sawa antara kami umat Islam yang mayoritas dengan saudara kami yang minoritas. Ya, dari Pancasila itu adalah apa? Piagam Jakarta. Dalam sejarah Nabi apa? Nabi membangun negara ya yang pluralistik, yang Islam, Yahudi, apa? Lahirlah Piagam Madinah. Jadi Piagam Jakarta itu terinspirasi dari Piagam Madinah. Ya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya masjid ya. Dulu kenapa orang-orang hebat lahir Agus Salim, Natsir, ya, Bung Hatta, Bung Syahrir. Mereka, Pak, diajarkan di masjid atau di surau itu 3. Adab, kitab, silat. Ya, jadi banyak nih masjid kita hilang fungsinya. Ya. Adab, kitab, silat. Ya. Jadi harus dilatih silat, Pak. Ya. Anak-anak remajanya latih bela diri, latih memanah, latih berkuda. Biar tumbuh, Pak. Ya. Lalu makanya kenapa dahulu banyak para pendiri bangsa kita orang-orang hebat ya tidur di mana? Di surau. Ya. Setelah di surau, lapau. Lapau itu apa? Tempat ngopi, tempat nongkrong. Kalau ente muji saya kasih tuh ya nasi uduk ya, gitu. Hati-hati. Firaun itu menjadi Firaun karena apa? Di sekelilingnya memujinya dia. Ya. Lalu ya, Quran itu bicara tentang sejarah melahirkan syaja'ah dan yang kedua, Al-Quran itu untuk melahirkan hikmah, kebijaksanaan. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, jikalau malaikat adalah penjaga langit, maka ahli hadis sejarawan adalah penjaga bumi. Buat apa kita belajar sejarah? Untuk menjadi pemakmur. Ya, Khalifatul Fir'ar sesuai dengan ya, amanah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita harus menjadi pemimpin, harus menjadi pemakmur, bukan menjadi penghancur. Demikian pengantar kuliah ya. Jadi kuliah ini Pak ya. Pengantar yang saya bisa sampaikan di majelis yang penuh bahagia ini, yang kurangnya kedaifan sebagaimana sifat manusia. Mohon dimaafkan, yang benarnya datangnya dari Allah Al-Hakim Rabbik. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sebelum ditutup ada tambahan atau pertanyaan atau masukan dari para jamaah. Kayak udah megang-megang mic, kayaknya udah banyak nanya nih ya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.